Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya sebagai moderator atas nama Nugroho Cahya Wibowo dari kelompok ahli. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu Nugroho Cahya Wibowo, saya sendiri dengan NIM 20.19146 dan juga Muhammad kan? Ya, Muhammad. Muhammad Afgan Helmi dengan NIM 20.19157. Kami di sini akan membahas tentang ketahanan nasional. Untuk garis besar pokok pembahasannya, yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Yang kedua, unsur-unsur ketahanan nasional. Yang ketiga, ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang keempat, pendekatan Astra-Gadra. Yang kelima, pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia. Yang keenam, ketahanan nasional dalam keluarga. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan. Tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dan sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Silakan Mas Helmi. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Unsur-unsur ketahanan nasional. Ketahanan ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Ketahanan politik. Politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan melihara sistem politik yang sehat dan dinamis. Ketahanan ekonomi. Perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Ketahanan sosial budaya. Kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beriman dan bertakwa. Ketahanan, pertahanan, keamanan. Kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan, keamanan negara yang dinamis. Ancaman terhadap ketahanan nasional. Berdasarkan asal datangnya ancaman dari luar, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Contoh, agresi militer,
pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata atau spionase, dan sabotase. Ancaman dari dalam, yaitu segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Contoh, pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, dan gerakan separatis. Berdasarkan bentuk ancaman, ancaman fisik, yaitu segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara, yang dilakukan dengan tindakan secara fisik. Ancaman fisik atau militer adalah ancaman yang menggunakan senjata yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Pendekatan Astragatra. Pendekatan Astragatra dalam ketahanan nasional adalah sebagai acuan untuk mempertahankan ketahanan suatu negara. Astragatra sendiri terdiri dari 8 komponen. 8 komponen pada Astragatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra, komponen penyusun dari Trigatra adalah gatra letak geografi berhubungan dengan luas wilayah negara. 2. Gatra keadaan kekayaan sumber daya alam berhubungan dengan banyak atau tidaknya ketersediaan kekayaan sumber daya alam juga mempengaruhi kekuatan ketahanan suatu negara. 3. Gatra kekuatan penduduk. Penduduk merupakan salah satu komponen penting pada suatu ketahanan negara. Beberapa negara bahkan mewajibkan adanya wajib militer untuk warganya. Pancagatra. Pancagatra terdiri dari 1. Gatra ideologi. Gatra ideologi adalah suatu fondasi bagaimana negara tersebut berdiri dan sebagai pegangan suatu negara. Indonesia menggunakan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Gatra politik. Pada gatra kedua adalah bagaimana suatu negara mengelola jalannya politik negara tersebut agar tidak terjadi perpecahan akibat situasi politik yang ada. Pada gatra ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan negara untuk mengelola keuangan negara mereka. Banyak negara pada era sekarang yang terjebak banyak hutang. 4. Gatra sosial budaya. Indonesia merupakan negara dengan suku dan budaya yang berbeda-beda dan banyak jumlahnya. Kemampuan negara untuk menyatukan warga negara dengan latar belakang yang berbeda-beda agar tidak terjadi konflik masuk ke dalam gatra sosial budaya. 5. Gatra pertahanan dan keamanan. Setiap negara pasti memiliki ancaman yang dapat datang kapan saja. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki undang-undang yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Pengaruh globalisasi pada ketahanan nasional Indonesia. Terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. 2. Meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan iptek dari bangsa lain yang maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa dan negara. 3. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimana memihak dan bermanfaat untuk kepentingan banyak masyarakat. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang dimana telah profesional, transparan, dan akuntabel. Adanya hubungan kerjasama antar bangsa, khususnya dalam bidang pertahanan keamanan, baik kerjasama bilateral, regional, maupun internasional. Ketahanan nasional dalam keluarga. Terwujudnya ketahanan nasional tidak peran keluarga, karena keluarga merupakan pilar pertama dan utama dalam membangun bangsa dan merupakan unit terkecil yang menentukan bangsa. Keluarga memiliki peran langsung untuk mewujudkan sikap atau
fungsi asah, asih, dan asuh, serta merupakan tumpuan untuk menumbuh kembangkan dan menyalurkan potensi setiap anggota keluarga. Pembentukan karakter individu bergantung pada karakter keluarga yang berkembang menjadi karakter suatu bangsa. Baik buruknya karakter bangsa ditentukan pada karakter keluarga yang menentukan ketahanan nasional. Nuk, Nugroho. Uh, Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan? Oke, teman-teman. Pertanyaannya sudah masuk satu dari Candya Mukti. Dia bertanya, di dalam materi disebutkan mengenai sistem politik yang sehat dan dinamis. Jika dilihat dengan keadaan Indonesia saat ini, apakah sudah selesai atau belum? Gimana Mas Helmi? Mau menjawab atau saya? Uh, mau Mas Nugroho mau jawab mungkin? Kalau dari saya, pendapat saya sendiri dan juga dari fakta yang ada, menurut saya belum memadai, alias belum sesuai. Dikarenakan sistem politik Indonesia saat ini itu masih belum menggunakan keadilan dengan sebenarnya. Mulai dari perwakilan rakyat yang belum bisa benar-benar mewakili rakyat untuk semua aspirasi, semua kebutuhan untuk rakyat belum dipenuhi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin Mas Helmi bisa menambahkan. Sudah cukup, Mas. Terima kasih Mas penjelasannya. Jadi untuk politik Indonesia saat ini masih perlu banyak dievaluasi lagi ya Mas? Iya, sebenarnya kalau untuk sekarang menurut saya tidak penting orang itu mencalonkan dari partai apa, tapi karakteristik orangnya itu seperti apa. Jadi sekarang itu nggak bisa memandang dari partai mana. Soalnya bisa jadi itu hanya sebagai boneka, alias eh, orang yang dari belakang layar.
Siap. Mungkin Terima itu. kasih, Mas. Adakah pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan. Eh, nama saya Rizky Aufa dengan NIM 20.19171. Tadi kan di materinya itu ada dijelaskan beberapa unsur ketahanan nasional dan ancaman apa saja yang terjadi. Nah, selama pandemi yang kurang lebih ada di Indonesia selama 2 tahun ini kan, unsur apa saja yang terganggu dan ancaman apa saja yang telah terjadi di Indonesia? Gitu, Mas. Terima kasih. Ya, saya jawab terlebih dahulu. Silahkan kembali di slide, Mas. Eh, yang di ancaman. Di situ kan contoh-contohnya untuk dalam negeri itu pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, dan gerakan separatis. Dari yang sejauh ini saya tahu, untuk ancaman dari dalam negeri yaitu pemberontakan bersenjata, yaitu yang berada di Papua. Itu semakin ke sini kan semakin meresahkan dari berita yang tersebar. Mulai dari pembunuhan, pelecehan seksual, dan ada kasus penculikannya juga. Di sekarang pun dari Pak Presiden sendiri sudah memberikan keterangan bahwasannya itu sudah menjadi aksi teroris di negeri Indonesia ini. Kalau untuk ancaman dari luar negeri, dari contoh yang ada tidak ada. Tapi dari pendapat saya sendiri, itu mulai dari suplai vaksin, itu sudah, ya meski dibilang sebagai kontribusi dan kerjasama dengan negara lain, tapi pilihan negara itu sendiri pun sudah menjadi tanda tanya besar. Kenapa harus memasoknya dari Cina? Karena negara-negara lain kan juga ada yang membuat, seperti Amerika dan lain-lainnya. Itu pun sudah, jika dipikirkan secara matang, sudah termasuk ancaman. Ancamannya di bidang ekonomi dan juga politik. Itu yang saya tahu. Mungkin Mas Helmi bisa menambahkan. Kalau ancaman secara fisik dari dalam negeri, setahu saya salah satunya ada terorisme yang mengebom gereja dan ada terorisme di kantor Polri ya. Itu saja yang saya tahu. Kurang lebih. Ya, mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Bagaimana? Oke, Mas, makasih udah dijelasin. Ya, kemudian eh, Zulfa, silakan memperjelas pertanyaannya, karena saya masih kurang menanggap pertanyaannya apa. Silakan bisa on mic.
Nah, jadi kan kalian udah jelasin tentang ketahanan nasional itu sendiri, terus menurut kalian itu tujuan dari diadakannya ketahanan nasional itu buat apa aja gitu? Terima kasih. Oke, saya jawab. Mungkin dari saya sendiri untuk kenapa dia adanya ketahanan nasional itu perannya apa saja. Yang jelas untuk garis besarnya sesuai dengan namanya yaitu ketahanan nasional berarti untuk memberikan keamanan pertahanan untuk bangsa dan negara baik dari ancaman dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mas Helmi, silahkan menambahkan. Cukup Mas. Lanjut pertanyaan berikutnya aja. Gimana Mbak Sulfa? Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi kah? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Dalam ketahanan suatu negara ini kan semua warga berhak dalam menjaga suatu negaranya, melakukan bela negara. Menurut Mas, orang yang belum cukup umur itu wajib nggak untuk membela negara? Jadi saya, eh, pendapat dari saya, kalau di bawah umur, jika memang itu bukan hal yang genting, itu tidak perlu. Tapi di sisi lain, untuk bela negara sendiri, bentuknya beragam. Mulai dari kita mengikuti upacara bendera di sekolahan, baik dari dasar sampai eh, perkuliahan, itu sudah termasuk bela negara. Dan dari sisi keluarga pun, sebenarnya sudah ada unsur bela negara, yaitu mulai dari patuh dengan orang tua, mempunyai sikap sopan santun kepada orang yang lebih tua, itu sebenarnya sudah mempunyai keterkaitan dengan ketahanan negara nasional. Karena cikal bakal dari ketahanan nasional itu sendiri dimulai dari keluarga. Bagaimana cara mendidik anak, itu pun juga berpengaruh. Mas Helmi, silahkan menambahkan. Ya kurang lebih sama untuk itu. Untuk Mas. Bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan harapan yang bertanya tadi? Sudah cukup, Mas. Makasih. Ya, selanjutnya silakan jika ada yang bertanya. Izin bertanya, Ya, silakan. apakah dalam kenyataannya ketahanan nasional ini sudah terwujud? Silakan diulangi. Apakah dalam kenyataannya ketahanan nasional ini sudah terwujud? Saya jawab. Untuk garis besarnya, ketahanan nasional
sudah terpenuhi, sudah terlaksana. Dalam kita sebagai warga negara Indonesia sudah bisa dianggap hidup dengan damai di wilayahnya masing-masing, tidak ada gangguan. Tapi dalam beberapa hal, ketahanan nasional masih kurang, apalagi dalam hal politik ataupun ancaman dari luar negeri. Itu yang saya tahu. Mas Helmi mungkin bisa menambahkan. Kalau menurut saya, kan ketahanan nasional ada beberapa aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan. Nah, menurut saya belum terwujud karena ada beberapa aspek yang kurang terpenuhi, kurang lebih begitu. Bagaimana, Mbak Luna? Oke, makasih. Ya, adakah pertanyaan lagi? Izin bertanya, Ya, menurut kalian cara menjaga ketahanan nasional di era pandemi dengan banyaknya berita hoax itu gimana? Terima kasih. saya jawab. Yang pertama, dari sisi sosial media ataupun dari web-web untuk mencari informasi, itu disarankan menggunakan sarana informasi yang sudah dikonfirmasi oleh pemerintah. Contohnya seperti Kompas atau yang lainnya. Ya meskipun dari eh, koran seperti itu atau dari informasi dari web-web yang sudah disarankan oleh pemerintah pun pasti juga masih ada hal-hal hoax yang masih disebarkan. Dan yang kedua, mungkin dari diri kita sendiri untuk lebih bisa menyaring informasi yang didapatkan, mencari kebenaran di saat mendapat informasi baru. Mungkin itu yang saya pahami dan saya ketahui. Bagaimana Mas Helmi? Kalau menurut saya, jika ada suatu berita dari manapun itu harus dicari tahu dulu kebenarannya. Walaupun itu dari dokter ataupun ahli-ahli yang lainnya, kalau itu faktanya belum pasti, lebih baik dicari dulu daripada mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup, Mas. Ya, bagaimana Mbak Nur Indah? Silakan on mic dulu. Cukup, terima kasih. Ya, ya. Adakah lagi yang mau bertanya? Mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya. Jika memang sudah tidak ada, kami dari kelompok ahli sebelumnya mengucapkan mohon maaf jika dalam pelaksanaan
penjabaran materi dan juga dalam menjawab pertanyaan masih kurang, dan juga untuk pelaksanaan rapat kali ini tentang pembahasan materi ketahanan nasional, saya rasa cukup. Dari kami, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.